ayat kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, memanggil seluruh pasukan untuk siaga. Jika ingin kerajaan batinmu ini makmur, maka di dalam dirimu kenalilah raja hatimu itu rajanya. Hormatilah menterinya, latih pasukannya, dan sejahterakan rakyatnya. Dan awasi musuhmu. Raja sejati ini bukan engkau, tapi dia yang menitipkan hidup. Hidup di mana? Hidup di dalam hatimu. Silakan Kang Mas Sugi mau menanggapi. Wah, betul sekali itu saudaraku ya. Itu pengkajian diri yang paling dalam saya anggap itu. Disitulah sebenarnya kita harus tahu di dalam diri itu ada siapa saja dan apa saja. Betul sekali yang dijabarkan sama saudara kita Bang Burung Surga ya. Diibaratkan kerajaan di situ kan. Yang mana kerajaan itu dipimpin oleh sang raja itu sendiri. Dan raja itu gampang terpengaruh oleh para menterinya, itu betul sekali, betul. Sebenarnya sudah jelas dan gamblang ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bang Burung itu tentang diri ini sebenarnya. Tentang apa yang ada di dalam diri ini. Tinggal kita belajar untuk mempraktekannya saja sebenarnya. Karena pemahaman itu dituntut untuk mempraktekkan di dalam aspek kehidupan. Bukan sekedar dipahami dan dimengerti saja. Karena tidak akan manfaat, tidak ada berguna ilmu atau pemahaman itu tanpa praktek dalam kehidupan ini. Yang dilihat Allah itu hati dan perbuatannya, bukan ucapan, bukan pemahaman ataupun ilmu yang dimilikinya. Itu bagus sekali itu Bang Burung ya, bagus sekali. Sama. Jadi kita sebenarnya sih kalau tentang pemahaman diri rata-rata seperti itu ya. Cuman beda pengibaratan saja. Kalau Bang Burung diibaratkan kerjaan. Ada juga saudara kita membahasakan langsung kepada diri dan disebut apa yang ada di dalam diri. Jadi, tapi intinya sama. Kita bedakan hati dan Allah adalah hati. Kalau di hati sesara, kalau orang awam bilang Allah di hati, maksudnya adalah iman, cinta, dan ingat kepada Allah. Semuanya memenuhi daripada hati kita. Ini bukan berarti Allah secara zat benar-benar menetap di dalam organ hati
Dan dalilnya, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Begitu pula bila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hati di sini bukan tempat Allah berdiam, tapi tempatnya iman dan nur hidayahnya yang hadir. Kemudian yang kedua, Allah adalah hati. Ini secara hakikat kita harus perlu hati-hati. Kadang berkata seolah-olah Allah adalah hatimu atau hatimu adalah Allah. Tapi ini bukan maksudnya zat Allah menjadi hati kita. Ini adalah bahasa rasa, bahasa fana yang hanya dipahami ketika seorang hamba sudah melebur egonya hingga tak ada lagi yang tersisa kecuali kesadaran akan Allah sendiri. Jadi kalau kita bikin gambaran atau kita analogikan bayangan sebuah cermin, ini yang mudah itu seperti ini. Bayangan dari sebuah cermin itu kalau bersih, ia akan memantulkan wajah seorang dengan sempurna. Tapi ketika itu bukan wajah orang itu, tapi cermin itu, jadi cermin yang memantul itu udah bukan wajah orang itu. Begitu pula dengan hati. Jika bersih dari nafsu dan ego, ia akan menuntun kepada nur Allah dengan jernih. Yang terlihat hanyalah cahayanya, sehingga seakan-akan yang ada adalah adalah dia. Inilah maksudnya Allah adalah hati. Dalam bahasa hakikat, hati yang telah lebur, hati yang telah fana, tidak lagi memantulkan citra diri, tapi hanya kehadirannya saja. Jadi ada batas yang tidak boleh kita langgar. Allah tidak mencampur dengan makhluk. Itu seperti di dalam surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakulahu kufuwan ahad. Yang ada dalam diri ini hanyalah ciptaannya. Ustadz Nur mau melanjutkan mungkin suara kunta ini. Terima kasih Bang Guru, berkah selalu. Mana Bang Nur? Masya Allah, berkah penuh barokah. Oh iya Siti, makasih. Mana ada lanjut. Secara syariat, aku hamba Allah Tuhanku. Dia di atas ars yang maha tinggi, namun secara hakikat tiada aku, yang ada hanya Dia yang menghidupkan aku. Silakan Apa Halib mau melanjutkan, apa mau terbang lebih tinggi lagi? Dilanjut, ada orang belanja. Iya, terbang lagi, lebih tinggi lagi Bang Guru, nggak apa-apa. Ada Ustadz Sugianto dulu, suaraku entek gitu. Kasihan suaranya ente. Ya minum dulu lah, minum teh jahe mungkin. Habis katanya suaranya habis. Minum air kelapa dulu biar kuat.
Emang Bang Alan ini nggak tahu bahasa Jawa itu tuh. Dia kan orang Saya tahu nang di ora popo ojo nesu belanja. Itu udah paham dikit demi dikit, lama-lama juga nanti jadi bukit. Mm-mm. Jadi bahasa Jawa itu entek namanya Bang Alan, habis. Kalau di tempat saya itu beh namanya. B. B A Ya, I gitu. beh Oh, suara kok. itu bukannya bahasa Bali ya Bang Alan. Enggak, B itu habis. Kayaknya kayak bahasa Bali tuh kayaknya ya. Sama banyak ya? lah bahasa, banyak sana itu bahasa ada kayak kan ada bahasa orang beda-beda kan, Sulawesi lain, Kalimantan lain, Jawa lain, Bandung lain, nah kayak gitulah kalau di Lombok. Beda-beda itu, setiap kampung beda-beda suaranya. Iya, kalau yang saya tahu bahasa Lombok, bahasa Bali ini ada persamaan sebenarnya. Ada juga yang hampir sama dengan kentang dan ketan. Assalamualaikum. Bukannya siapa sih? Ustaz Sugi, silakan. Dulu waktu saya masih muda itu dulu, tapi aku lupa dikasih amalan seminggu katam gitu, tapi lupa. Amalan apa itu? Untuk apa itu? Ya pokoknya seminggu itu baca Al-Quran katam gitu waktu itu, tapi lupa dulu. Sudah waktu masih muda. Ternyata teman saya itu Pak Satugi, teman SMP dan SMA itu kan ketika saya main, dia kan terkenal kayak kalau orang-orang yang akeh amune gitu, banyak kata masyarakat itu gitu loh. Aku kan nggak tahu kan karena teman sekolah kan main, atau ke kamar ditunjukin bapaknya itu, katanya sih masih muridnya Sunan Kalijogo. Ketika dibuka kan ada itu tentang karet gitu. Itu namanya pengapasannya Syekh gitu ya. Kalau di saya kan ada nama Syekh Katong apa Syekh gitu. Syekh Mat ya, orang itu gitu, yang ahli gitu. Dari itu masyarakat memang mengakui gitu, baik yang tidak. Ternyata namanya tuh Syekh, kan kita nggak tahu. Jadi sebutan saya itu seorang yang sudah dibaiat, sudah inilah ya, sudah sampai. Ya sebenarnya kan wali Allah itu mempunyai keahlian gitu.
Ada wali Allah itu ahli zikir. Jadi dia ahli di bidang zikirnya. Gitu kan. Ada wali Allah itu ahli fikih. Ya, dia di dalam fikihnya. Ahli tafsir. Jadi ahli di dalam penafsirannya. Dan banyak keahlian-keahlian yang lain wali Allah itu. Apapun keahlian itu, apapun bentuk keahlian itu suatu jalan, bukan tujuan, gitu kan. Suatu jalan. Kalau kita meyakini bahwa zikir kita itu didengar oleh Allah, ya. Tapi kalau ragu, zikir kita itu diragukan, Allah itu dengar nggak dengar, itu iya juga. Jadi sebesar apa keyakinan ini dan sepandai apa keahlian kita itu harus setara. Jadi kadangkala kita tidak sadar bahwa masih minta tolong. Nah, ini kadangkala kita tidak sadar. Minta tolong tentang doa. Doain dong. Nah, ini umum sudah di masyarakat. Doa. Sebenarnya doa yang paling diijabah, doa yang paling diterima, itu doa sendiri, berusaha sendiri, minta sendiri, bukan minta tolong. Nah, ini kadangkala kita tidak sadar dengan hal yang sekecil itu, gitu kan. Dianggap remeh, gitu kan. Kalau kita mengkaji perjalanan, ya kalau tadi itu Bang Burung membahas tentang diri ya. Jadi kita masuk ke perjalanan diri, gitu kan. Perjalanan diri yang batin. Kalau kita bicara tentang perjalanan diri yang batin, itu nafsillah, tidak ada rombongan. Kalau perjalanan jasmani, ya kita harus saling bersama, saling silaturahim. Itu jalan jasmani. Tapi kalau jalan rohani, jalan kerohanian itu nafsi. Kita dituntut untuk berjalan sendiri-sendiri. Nah, di situ perbedaannya. Diri batin dan diri jasmani. Kalau di kehidupan jasmani kita minta tolong boleh, karena di situ sudah ada anjurannya, saling bantu membantu, saling ngasih mengasihi, saling hormat menghormati. Nah, beda dengan diri rohani. Ya. Di situ tidak ada sudah minta tolong, tidak ada bantu membantu. Di situ berjalan nafsi, berjalan diri sendiri menuju Allah atau menuju Ilahi. Di situ tidak ada rombongan, di situ tidak ada bareng-bareng. Kecuali sudah nyampe baru kita dikumpulkan kepada jiwa-jiwa yang tenang. Jadi jiwa-jiwa yang tenang itu berkumpullah dengan jiwa-jiwa yang tenang. Bagi jiwa-jiwa yang tersesat, dia akan bingung mencari jalan kepada Tuhannya. Itu hakikat tentang sejati diri.
bisa juga dikatakan rajanya diri, seperti Bang Burung katakan tadi itu kan. Oke, yang lain barangkali yang mau bernarasi atau yang belum paham, yang mau ditanyakan silakan. Ada Bang Burung di sini. Nanya Bang Burung ya. Silakan. Umurnya Apa usahanya tanya gak ketawa. Iya. Dia nggak burung aja. Ngomong dulu baru ketawa. Iya. Ini belum ngomong udah ketawa. Bedang jangan di blok. Emang kamu tanya apa? Tanya umurnya burung surga berapa gitu. Terusnya, Suaranya umurku sama dengan umurmu. Masih. Di surga itu nggak ada, yang ada dirimu sendiri. Yang ada dirimu sendiri. Bagus itu, Husna. Iya, dia suka dengan burung. Itu Bun. Aneh kan suamiku tuh nggak mau ada burung di rumah. Aku mau dekati orang tapi dia nggak bolehin. ini Burungnya suaranya bagus. Husna ini punya suami kah? Punyalah. Punya suami Mbak Husna? Punya. Kalau punya suami itu cukup berbakti kepada suami saja. Sebenarnya kaum hawa ini gampang, gak sulit kok. Untuk menuju ridho ilahi itu gak sulit. Amin. Gitu kan? Ridho Allah itu ridho suaminya. Ridho suami itu ridho orang tuanya. Sebenarnya disitulah jalan-jalan untuk menuju ridho Allah di dunia ini. Percuma kita itu pintar atau pandai, tapi tidak berbakti. Suruh cuci piring. Suaminya malah disuruh cuci piring. Itulah Enggak apa-apa. Enggak masalah, itu memang sudah tugasnya kalau lagi ada di rumah. Ya enggak apa-apa lah, itu kan ibadah juga. Itu diniatkanlah untuk ibadah. Jangan terbelenggu kepada tugas. Jadi mau suami itu cuci piring, cuci baju, cuci apalah, cuci mobil. Itu memang sudah pekerjaan dunia. Daripada nggak ada aktivitas gitu kan. Mending cari aktivitas yang berguna. Asal jangan nyuruh gitu. Si istri asal jangan nyuruh. Itu nggak boleh. Itu enggak boleh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Itu Bang Barias tadi ditanya, Bang Barias di mana tinggalnya? Sama siapa? Sama siapa tadi? Sama Alan. Oh, Alan, saya dari Lombok, Lan. Lombok Barat. Lagi ada telepon mungkin dia. Iya. Iya Bang Odol. Itu Pak Ustaz. Umurnya berapa? Iya Bang Odol, saya paham pertanyaan sampean. Gini, Nggak boleh disuruh sama istri. gini, biar paham ya Bang Odol. Mbak, bisa didengar suara saya? Bisa. Bisa Pak Ustaz. Oke. Ya, di sini. Istri itu dituntut untuk ngabdi kepada suami gitu kan. Gugurlah pengabdian itu dikala istri itu menyuruh. Nyuruh itu sama halnya merintah. Gugurlah pengabdiannya kepada suaminya. Nah, di situ. Jadi tepatnya jangan nyuruh atau merintah suami. Gugurlah pengabdiannya terhadap suami. Nah, ada juga pertanyaan, kalau minta tolong, nah gitu kan, boleh. Tapi ada caranya. Yang sudah tertera di dalam hadis Rasulullah. Bagaimana seorang istri itu minta tolong kepada suaminya. Ada tata caranya di situ, bukan serta merta. Tolong ambilin itu. Enggak seperti itu juga. Ada tata keramanya, istilah kata orang Jawa. Kalau kita membahas tentang aturan-aturan yang dianjurkan oleh Rasulullah ya, bukan oleh negara ya. Bisa dimengerti Bang Odol ya? Oh iya Pak. Bisa Pak Ustaz. Soalnya saya kan kadang-kadang itu gemurin pakaian. Kadang-kadang suka begitu. Istri itu tolong ke pasar sana. Ya kita juga ke pasar tuh. Asal Begitu. Bang Odol bahagia. Jangan dongkol. Nggak apa-apa. Kan saling tolong menolong. Baik. Tidak. Ya, paham. Tidak toh. Iya. Tapi kadang-kadang kita di rumah ini kan, kalau kita ada di rumah kan, itu ke pasar toh. Kita ke pasar juga, gitu. Bang Odol asli mana? Saya Bima NTB ini host. Tapi tinggal di Tangerang. Di Bekasi host. Di Bekasi. Apa? Bang Allah tadi perasaan dia ada di sini tadi. Ada. Cuman lagi ada kesibukan kali. Terus keluar. Oh iya. Ada, tadi keluar. Ya, kita doakan aja. Kita kan namanya ini dia ada apa, kita doakan aja. Kalau ada waktu kan pasti kayak kemarin dia kangen banget sama Rumin. Biarin aja. Barias mirip Sugianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Haris. Mirip Pak Sugianto. Memang kita tuh serupa, tapi tak sama. Semua tuh mirip-mirip. Dan karena kita tuh berasal dari yang Mirip satu, apanya? kembali alisnya Ya. berasal dari yang satu. Kan hakikatnya kita sama. Ya, Hakikatnya sama. Cuman di wadah ini kita membedakan. Jasad ini yang membedakan. Kalau hakikatnya sama semua. kaki sama dua, tangan sama dua. Bunda. Apa? Nanya ya Bunda. Misalnya orang itu tangannya nggak ada gitu ya, buntung gitu ya. Berarti dia nggak ngeras ya.
buntung, tangannya separuh aja kayak gitu. Itu gimana tuh, Bang? Kaki gitu nggak ada kan? Misalnya kan itu nggak ada ngerasa gitu ya, Bang. Silakan Pak Guru Sugianto. Ya kalau masalah cacat fisik, bagaimana kita tahu apa yang dia rasakan? Nanya yang ama yang cacat fisik, gimana rasanya nggak ada kakinya gitu kan, nggak ada tangannya. Ya nggak tahu lah gimana rasanya nggak ada tangan gitu. Allahumma sholli alaihi. Hadirin wal mujahidina mabadu ya bersyukur kita malam ini bersyukur kita terhadap Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ya Amin. hidayah serta karunia kita dapat bertemu kembali di rumah Kanevi. Ini kita saling bertawabul ilmi, ya. Tidak ada perdebatan, tidak ada saling menyalahkan atau bagaimana saling menyucikan. Dalam rangka bertauhid dan menjalankan tauhid kepada Allah. Subhanallah. Kita lupakan, marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Memang yang belajar tadi katakan kita sudah memuji ya, kita sudah memuji dia agungan Allah ya, alam semesta ini akan tunduk pada kita, akan tunduk alam semesta ini akan memberikan keberkahan diturunkan dari langit untuk manusia itu sendiri. Maka semua alam akan berseru pada Robilnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makanya di dalam surat Al-Jathiyah ayat 13 dan dia telah menunjukkan untuk apa yang di langit dan di bumi kata Allah. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi yang orang-orang yang berpikir. Makanya Allah sudah tundukkan itu ya, dan dia telah menundukkan untuk apa yang ada di langit dan di bumi. Tapi kadang-kadang kita manusia terbalik, sahabat. Seakan-akan alam semesta ini menundukkan kita. Cari rezeki, cari makan, kok susah sekali, sahabat. Inilah ditundukkan oleh alam semesta. Tapi kalau kita menundukkan alam semesta, langit dan bumi, langit dan buminya akan memberikan kita segala kenikmatan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan alam semesta menyediakan. Tapi tidak kita kadang-kadang ditundukkan oleh alam semesta. Dalam Al-Quran Al-Jathiyah ayat 13 sudah mengatakan dan dia telah menundukkan untuk apa yang di langit dan di bumi. Allah sudah menundukkan. Tapi bagaimana dengan cara-cara kita berada pada Allah, memuji yang seperti abaikan atas. Memuji dirinya adalah pemberi rezeki, pemberi rahmat. Kalau sudah ada maha rezeki di dalam diri kita, rezeki itu akan ikut kepada kita. Alam sahabat beriman, rezeki, harta, semua itu alam. Semua itu makhluk. Langit dan bumi adalah makhluk. Jangan sampai kita ditundukkan oleh hal. Karena kita ini ya
Allah jadikan ya dari dirinya, sahabat beriman. Allah jadikan kita dari dirinya dan akan kembali kepada dirinya. Makanya katakan kun fayakun. Kun fayakun adanya diri kita dan kita harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin sahabat beriman, saya di sini saya mengajak sahabat-sahabat beriman untuk memahami apa yang dikatakan orang-orang yang orang-orang marifat yang mengatakan apa itu yang dikatakan sihir. Kadang-kadang kita kalau dalam pemahaman marifat atau buku-buku marifat itu selalu kita mendengar apa itu yang dimaksud dengan sihir atau yang dikatakan dekat dengan zikir mansuri. Ya. Ini banyak yang inbox apa yang dimaksud dengan sihir. Hamba Allah apa yang dimaksud juga zikir mansuri. Kadang-kadang kalau kita belajar pemahaman marifat yang ini kadang-kadang siri-siri ini sering dikatakan, sering terdengar. Siri ini sir ya. Siri ini sir. Jadi sahabat beriman ya, paling sulit sahabat beriman, paling sulit seseorang itu menetapkan ketuhanan diri sesuai dengan makam tauhid. Paling sulit seseorang menetapkan ketuhanan diri sesuai dengan makam tauhid. Awal diri adalah Tuhan, sahabat beriman. Sudah diterangkan dalam surat An-Nas. Tidak Anas itu artinya sudah lengkap Al-Quran 30 juz. Tidak ada 31 juz. Awal diri adalah Tuhan, awal agama adalah Allah. Makanya dikatakan awalul marifat. Kita disuruh artinya mengenal Allah, sahabat. Kita disuruh mengenal Allah. Berarti sudah bersama dia. Sudah bernama. Nah, bagaimana kita artinya awal diri adalah Tuhan disebut dengan ilah. Ilah itu bahasa daripada tauhid, sahabat. Ilah itu bahasa daripada tauhid. Ternyata sahabat beriman, tidak boleh kita terpisah di dalam mendirikan sifat ketuhanan dalam diri dalam punya kalimat la ilaha illallah. Antara ilah Tuhan dari awal diri tadi sahabat beriman dengan Allah. Dengan awal diri marifat pula yaitu agama. Ternyata dalam syahadat tidak boleh terpisah antara Tuhan dan artinya antara Tuhan diri dengan Tuhan daripada sifat asma bernama Allah. Kemana pandangan dan artinya sandaran kita sahabat beriman di dalam artinya mengamalkan, menjalankan. Bagaimana caranya artinya menetapkan hakikat dalam kalimat la ilaha illallah. Banyak kita artinya sahabat beriman, banyak artinya bukan banyak. Ada mungkin sebagian kita seorang umat muslim cuma kita hanya mengatakan la ilaha illallah, tapi kita tidak paham apa itulah. Kan di situ terpisah tiga sahabat. Ada tiga. Adalah ada ilah, ada Allah. Kalau dalam konteks agama dia pecah empat. La ilaha illallah. Tapi kalau dalam konteks keyakinan kepada Tuhan dia pecah tiga. La ilaha Allah. Ya. Makanya konteks dalam agama dan ketuhanan berbeda. Agama itu iman. Ketuhanan ilmu. Meliputi artinya seluruh penjuru apa yang ada dalam Al-Quran. Ternyata dalam syahadat tidak boleh terpisah sahabat antara Tuhan diri dengan Tuhan daripada sifat asmanya bernama Allah.
Kemana pandangan dan sandaran kita artinya dalam menjalankan sahabat beriman? Bagaimana caranya mendapatkan hakikat dalam kalimat la ilaha illallah? Inilah yang penting sahabat beriman. Ini yang paling penting. Makanya dia awal dalam rukun Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang penting. Inilah yang paling penting. Tauhid adalah ilmu tertinggi sahabat beriman. Tauhid adalah ilmu yang paling tertinggi, penghulu daripada rukun Islam. Kalau dalam bertauhid kepada Allah, ya ternyata kita tidak artinya menepati pada tempat-tempatnya, pada tempat-tempat yang hak, maka semua perbuatannya tidak ada yang hak. Tidak akan menemukan yang hak. Entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu naik haji. Ya. Entah itu sholat, zakat, naik haji, dan seterusnya. Tidak akan artinya menemukan yang hak. Kalau yang awal ini kita tidak tahu sahabat beriman. Karena perintah Allah yang langsung adalah ini sholata nali zikri. Ayat Toha ayat 14. Ini sholata nali zikri. Bagaimana bisa kita mendirikan sholat dengan mengingat Allah? Jawabannya ada dalam kajian sahabat. Kita mengaji ya, pelan-pelan. Kita paham semuanya di sini, kita ngaji pelan-pelan. Jadi sebelum masa diri tahu dengan Tuhan sahabat beriman ya, dan masa agama yang mengenal asmanya yaitu Allah. Begitu dia sholat, memanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia tidak pernah menjalankan syarat syahadat. Sholat itu syarat syahadat sahabat beriman. Makanya dia syahadat langsung. Syarat syahadat itu artinya dalam qodat ibadah. Ibadah ini bagaimana? Ibadah ini harus ada tauhid, ada tafsir, ada tajrid. Bagaimana kita sholat kalau kita tidak mengalami menyatu dengan Allah? Inilah tauhid. Bagaimana kita sholat kalau kita tidak mengalami tafsirnya? Inilah merasakan. Bagaimana kita sholat kalau kita tidak mengalami tajridnya? Dia sudah nyata berhubungan sahabat beriman. Itulah kata tauhid. Itulah dalam tauhid. Nyata dalam berhubungan. Dia sudah nyata merasakan dalam tafsir. Dia sudah nyata mengalami dalam tajridnya. Ini kebenaran. Ini yang dikatakan ibadah. Tapi kalau kita sholat tidak mampu menyatu, tidak mampu tafsir, tidak mampu tajrid, apapun yang kita mau cari dalam sholat, sholat akan membawa kita dalam kebinasaan. Celakalah orang-orang yang lalai dalam sholat. Dan kedua sahabat beriman, dalam beribadah rumusnya juga syahadat. Dalam Islam rumusnya syahadat, yaitu tauhid tadi. Ibadahnya juga rumusnya syahadat. Ada syahadat, ada syahadat, ada ahadat. Menyatukan sebagai syahadat, syahadat atau dikatakan langsung ahad dari satu. Ini ibadah. Tapi kadang-kadang orang nggak mau tahu. Orang nggak mau tahu. Yang penting sholat aja lah. Inilah kebodohan kita sahabat. Inilah kelalaian kita.
sudah ada kebenaran di mata, tapi orangnya itu orang yang mendengar atau orang yang menyakiti, saya nggak mau tahu. Yang penting saya mau sholat, terima tidak diterima hanya Tuhan yang tahu. Inilah kata-kata atau kalam-kalam orang yang memang artinya menjerumuskan dirinya di dalam neraka. Mereka sengaja memang, artinya pas mereka sudah mengetahui, pas mereka bersengaja, kamu tahu saya, yang penting saya sholat aja. Ini mereka seakan-akan sengaja menjerumuskan dirinya dalam limban neraka. Padahal pentingnya dalam Islam, padahal pentingnya ilmu dalam Islam, sehingga diwajibkan, sehingga dia lebih tinggi daripada iman. Bayang sahabat-sahabat. Makanya kodrat kita itu, kodrat Islam itu bintang dan bulan. Bintang itu derajat. Bulan itu ilmu. Bagaimana kita menerima dan bagaimana juga kita memanfaatkan. Ini kebenaran. Dan kedua sahabat beriman, dalam beribadah rumusnya juga yaitu syahadat. Syahadat, menyatukan langsung dan menjadi satu. Kuncian dalam mengenal Allah sahabat beriman, artinya kita harus mendirikan dua amal besar, yaitu amalu fil kubro. Saya ulangi, kita harus mendirikan dua amal besar, yaitu amalu fil kubro, amalan besar. Yaitu dengan demikian rahasia zikir siri dengan zikir mangsuri, apa yang dikatakan zikir siri dan apa yang dikatakan zikir mangsuri, itu adalah kodrat di dalam berzikir sahabat beriman. Zikir yang dimaksud dalam kalimat la ilaha illallah dalam tingkat siri dan tingkat mangsuri. Makanya zikir mengingat itu bukan mengingat. Bukan mengingat-ingat Allah, itu tidak. Yang dikatakan zikir mengingat itu bukan mengingat Allah. Makanya dikatakan zikir mengingat itu bukan kita mengingat Allah. Al-zikir bukan mengingat, artinya bukan mengingat dengan kepala kita. Bukan zikir mengingat sahabat beriman, tapi zikir bertakarub. Zikir bertakarub sahabat beriman. Takarub itu artinya memperjalankan dan menyaksikan. Inilah mengingat. Makanya saya sudah jelaskan kemarin. Kalau kita itu ingat pasti ada lupa. Tapi serahkan kepada yang mengingat, serahkan kepada yang tidak memiliki sifat lupa dalam diri kita. Yaitu apa? Pandangan. Memperjalankan. Ini yang dikatakan takarub, memperjalankan dan menyaksikan. Pandangan ini menyaksikan zohir perjalanan keinsanan Allah di dunia ini. Itu yang dikatakan mengingat, bukan mengingat-ingat, bukan. Atau ada yang sebagian mengingat lafaznya, kaligrafinya, alif lam lam ha, atau mengingat ayatnya, yaitu Allah. Inilah pentingnya ilmu sahabat. Sesuatu yang kita belum tahu tadi menjadi tahu. Allah menaikkan lagi derajat sahabat dari pengetahuan ini. Kalau kita sudah tahu, udah beda tuh dengan orang yang tidak tahu. Berarti ada beda sedikit dengan orang tuh. Inilah pentingnya ilmu. Makanya dalam surat Al-Quran, dalam Al-Quran mengatakan, iya, berlapang-lapanglah engkau bagaimana di dalam majelis. Berikanlah mereka kelapangan. Karena apa? Allah Maha melihat, Allah Maha meneliti apa yang kamu dengar dalam apa yang disampaikan. Naik pula tuh makom kita, naik pula tuh derajat kita. Kedekatan kita dengan Allah semakin dekat.
Makanya orang yang tidak mau tahu itu orang yang paling jauh dengan Allah. Yang ada kata-katanya tidak mau tahu lah, yang penting saya tahu. Ini orang-orang yang paling jauh. Potensi ketuhanannya adalah jauh sekali dengan Allah. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan, artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Atau hati mereka itu terkunci? Surat Muhammad ayat 24. Inilah adalah sebuah kitab-kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai manusia, penuh dengan berkah supaya mereka itu memperhatikan ayat-ayat dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Surat ayat 29. Maka apabila mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci, Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran, juga penglihatan. Karena apa? Penglihatan adalah kekuasaan Allah yang dikatakan asli. Itu yang mengendalikan akal. Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran juga penglihatan mereka. Kalau Allah sudah mengunci, sahabat beriman, sudah pasti hidup di dunia. Al-Baqarah ayat 7. Jadi sahabat beriman, bukan zikir mengingat, bukan mengingat Allah atau kaligrafinya, atau asmanya Allah, tetapi zikir bertakarub. Takarub itu memperjalankan dan menyaksikan. Ini yang dikatakan zikir, artinya zikir atau mengingat. Inilah pentingnya. Makanya dikatakan sahabat beriman Hakimi sholat nali zikri. Artinya bagaimana kamu mendirikan sholat dengan mengingat Allah. Inilah pentingnya sahabat beriman. Kalau kita tidak paham sahabat beriman dalam cara mengenal Allah melalui kodrat, yaitu melalui zikir siri dan zikir mansur. Di dalam hukum tauhid sahabat beriman, kita disuruh mengenal dirinya untuk mendapatkan ketuhanan dan juga kepada dirimu sendiri. Makanya dalam Al-Quran mengatakan, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak melihat? Fi anfusikum afala tubsirun. Az-Zariyat ayat 21. Kalau ketuhanannya itu berasma Allah, tapi kalau mengenal dirinya yaitu ketuhanannya, sahabat. Ketuhanan dengan Tuhan beda jangan samakan. Ketuhanan jatuh kepada asma, yaitu dikatakan Allah. Tapi kalau Tuhan berbeda, sahabat, berarti pemilik asma Allah. Kalau ketuhanannya itu berasma Allah, tapi kalau mengenal dirinya yaitu keakuannya. Berarti kita harus mendapatkan artinya dua kalimat tadi. Man arofa nafsahu, mana dirinya, mana ketuhanannya. Kalau ketuhanannya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ketuhanan pasti bernama Allah. Ketuhanan bukan Tuhan. Mana nafsahu? Mana nafsahunya? Sudah pasti mengenal diri. Itulah keakuan sahabat beriman. Mana kodrat akunya bagi dia? Dan kodrat dia bagi aku, mana?
Mana kodrat akunya bagi dia dan kodrat dia bagi akunya. Inilah ilah. Inilah ilah, inilah Allah. Lalu kenapa ada nafsahu di situ? Atau mengenal diri? Kenapa ada nafsahu di situ? Mana arupa nafsahu? Nafsahu ini sahabat beriman kalau dalam bahasa Arab dinamakan nafas. Ya, nafas dalam arti ejaan Arab bukan ruh, bukanlah ruhi, tapi nafas dalam bahasa Arabnya yaitu diri. Makanya nafsahu, nafasku, atau diriku. Itu para sahabat. Makanya kita harus melaksanakan zikir nafas. Zikir nafas itu adalah dikatakan tingkat pada makom siri dan mansuri tadi, sahabat. Zikir nafas itu dua, sahabat beriman ya. Zikir nafas itu dua. Ada zikir siri dan ada zikir mansuri. Apa siri? Zikir sirinya. Apa siri? Zikir sirinya yang ilah tadi. Tidak bernama tuh. Tidak bernama. Tidak berwujud. Terus zikir mansurinya mana? Setelah nama dia bernama dan dia bermaujud. Ini kita akan dapatkan dalam zikir ini, sahabat imannya, kita pelajari. Jadi dikala kita berzikir siri, maka dia artinya kita akan dapat di dalam bentuk mansuri, yaitu maujud, sahabat beriman. Nah, ini yang diminta oleh Rasulullah, ya. Ini yang diminta oleh Rasulullah, yang dikatakan diri sabita dan diri ayan karazia. Wa antana ayun karaziyatun. Bolehkah aku melihat seumpamamu ya Allah? Allah mengatakan, Allah menjawab apa? Ya, dengan syarat kata Allah. Apa syaratnya ya Allah? Lalu Allah menjawab, anta marifatu sabihatu. Dia harus menempatkan diri yang bersifat dulu dari baru kamu mendapatkan akal Allah. Itu yang dikatakan mengenal diri. Nah, sekarang kita akan melakukan pengenalan ya, tahap awal, yaitu dari ilmu tauhid yang bermarifatullah dalam kalimat la ilaha illallah. Pertama kita harus paham ya, zikir kodrat Allah adalah rumus daripada 3 kodrat. Ingat sahabat beriman, mengenal Allah dalam rumus 3. Apa yang dikatakan 3 tidak akan menjadi 4, sahabat beriman. Keganjilan Allah dalam satu berkodrat 3 disebut 1, pasti pada nurani, ruhani, dan rabbani. Di sini kita akan memperjelas rumus 3, sahabat beriman ya, yang akan nyata. Apa kita lakukan sebelum melakukan zikir siri dan mansuri tadi? Maka saya ulang sedikit, sahabat beriman ya, sedikit di sini saya ulangi ya. Siri adalah artinya mengatakan ya, atau memperjalankan keilahannya, sementara mansuri itu adalah maujudnya. Itu yang artinya yang disamakan oleh Allah. Manalah ilah, manalah ilahnya ain, manalah ilahnya ain. Lah ilahnya ain memandang,
Manalah ilahnya memandang? Mana? Ilah Allah tadi. Mana sahabat beriman? Kita ambil dari Saud Masaninya